Dalam waktu dekat, OJK akan meluncurkan roadmap pengembangan industri asuransi periode 2023 hingga 2027. Disebutkan juga salah satu programnya adalah mendorong pengembangan produk-produk konvensional. Jadi tidak semata-mata untuk padi saja begitu. Ibu melihat seperti apa dengan adanya program ini? Dari pengamatan saya, sebetulnya PAIDI dan non-PAIDI itu ada sama-sama bagusnya. Cuman kita harus juga melihat bahwa kesiapan pelanggan untuk membeli produk asuransi itu di dalam hal membeli produk PAIDI itu bagaimana kita menerangkan dengan jelas, dengan jujur gitu kepada pelanggannya dan apakah mereka mengerti apa yang mereka beli. Saya merasa bahwa SOJK nomor 5 yang telah dikeluarkan untuk menopang pertumbuhan PAIDI yang lebih sehat ke depan itu adalah sesuatu yang bagus. Memang di negara-negara maju ada kata-kata buy protection and invest differently. Artinya asuransi ya proteksi, kalau you investasi ya investasilah tersendiri gitu. Dalam hal ini saya melihat di Indonesia potensi untuk both PAIDI and non-PAIDI itu sama besarnya. Kita juga melihat selama COVID itu ada satu blessing in disguise karena sebelumnya saya sempat berada di BCA dan kami membangun divisi wealth management pada waktu itu. Pada waktu COVID terjadi itu SID atau Single Identification Number untuk investor di Indonesia itu meningkat luar biasa. Sebelum COVID di bawah 5 juta ya, sekarang udah hampir 12 juta. Artinya sebetulnya ke depan non-PAIDI pun itu sangat baik. Buy protection and invest differently. Dan saya juga melihat bahwa masyarakat lebih melek investasi. Nah di BCA Life sendiri, kami memang kebetulan konsentrasi di non-PAIDI, Mbak Anake. Jadi kita memang belum memiliki produk-produk yang berbasis unit link. Dan kita juga melihat bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, produk tradisional kita sebutnya atau non-PAIDI ini naik cukup signifikan. Jadi saya melihat kedepanannya bagaimana dengan adanya yang tadi saya sebut SEOJK nomor 5, ke depan kami melihat bahwa peraturan-peraturan PAIDI pun sudah dikuatkan dan BCA Life ke depan tentunya juga akan menggarap produk PAIDI dan juga non-PAIDI dengan keseimbangan daripada target market yang akan kita sasar. Baik, Bu Christine, seperti apa target perkembangan dari roadmap di BCA Life sendiri kalau kita melihat dari induk usaha yaitu nasabah-nasabah BCA ini mungkin lebih mudah pendekatannya gitu. Tapi bagaimana cara menyebarkan untuk bisa ke daerah-daerah pelosok juga? Iya. Nah ini menarik sekali karena kalau kita bilang menyebarkan ke daerah pelosok tentunya kita ngomong tentang literasi dan inklusi. Saya punya data ya karena saya selalu lihat kalau kita mau melihat roadmap ke depan. Antara tahun 2016 ke 2022, literasi asuransi itu naik dengan cukup signifikan. Secara literasi di 2016 tentang asuransi masih 15,8%. Tetapi di 2022 secara literasi kita sudah naik menjadi 31,72%. Berarti kan naik hampir 2 kali lipat. Namun di sisi inklusi kita belum naik sepadan dengan awareness masyarakat tentang asuransi. Inklusi di 2016 baru 12%, di 2022 hanya 16,63%. Artinya seluruh pemain asuransi jiwa juga jangan merambah ke 20 big cities ya, kita selalu ngomongnya 20 kota-kota besar, tapi bagaimana kita juga melakukan literasi dan inklusi. Kita berada juga di tempat-tempat di mana masyarakat yang sudah aware tentang asuransi itu
nggak dapat produknya, nggak tahu harus beli di mana. Nah, untuk itu sejalan juga dengan induk kami BCA, kami juga merambah ke strategi digital karena kami melihat itu adalah salah satu cara bagaimana inklusi dan literasi asuransi bisa dilakukan dengan lebih mendalam. Jadi kalau BCA secara keseluruhan memiliki 32 juta pelanggan. Nah, dari 32 juta, kita sangat tahu bahwa sebagian terbesar itu adalah milenial dan mass market. Dan itu adalah satu pasar yang dengan mudah kita bisa akses untuk literasi inklusi perusahaan tentang asuransi dengan strategi digital. Kira-kira demikian.